Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi mil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tatullah hadratu arwahil auliya wal atqiya wan nuqaba wan najaba wal aqtab wal abdal syarqan wa gharban, khususan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa fi muqaddimatihim Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa arwahi ashabil kahfi wal ila arwahil a'immatil arba'ah la syamal a'immatil arba'ah Imam Abu Hanifah wal Imam Malikan wal Imam Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha wal usuliyin wal mutakallimin wal mufassirin wal muhaddisin, khususan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah wa arwahi asatidatina wali walidina wali ajdadina wa jaddatina min qabalil abi min qabalil ummi wali masyayikhina wali ashabil huquq alaina jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin serta para pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita melanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kali ini kita sedang membongkar-bongkar kajian kita yang ada kaitan dengan arwah orang yang sudah meninggal, bahkan hubungannya nanti. Mengapa orang tawasul itu pergi ziarah ke makam-makam orang-orang soleh? Jadi kaitannya bahasan yang menyangkut tentang tawasul. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tawasul itu diperintahkan, tapi ulama lain ada yang menutup pintu syirik.
tawasul tidak boleh. Nah, itu silakan saja, pendapat namanya, pendapat yang berbeda-beda. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya mereka sadar betul berdasarkan Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, cari, usahakan sesuatu yang itu bisa tergolong menjadi pendekatan kamu kepada Allah, wasilah. Memahami sinilah yang tidak boleh kita salah. Wasilah adalah dalam rangka berdoa kepada Allah. Itu garis bawahi dulu. Ini saya dalam rangka berdoa kepada Allah. Hubungannya dengan wasilah, itu perantara saja, itu kan usaha saja, upaya saja. Kiranya dengan upaya itu Allah senang dengan yang kita lakukan itu, dan kita lebih dekat kepada Allah, sehingga doa kita kepada Allah itu lebih berbobot, lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya bertawasul yang kaitannya dengan makam atau kaitannya dengan ziarah kubur, itu harus dipahami dulu oleh orang yang bertawasul itu. Tawasul dengan menggunakan ziarah kubur, lebih dulu modal keyakinannya siapa orang yang diziarahi itu. Itu kan orang sudah meninggal, orang yang sudah putus amalnya, yang biasa diangkat oleh para mubaligh, ustaz, dai-dai kita. Apa katanya? Zamatabnu Adam in qata'a amaluhu min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah, yang artinya apabila seorang itu sudah wafat, apa artinya wafat? Rohnya terpisah sudah dengan jasadnya. Jasad tidak berdaya lagi, sedangkan roh masih tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami dulu, yang barangkali berbeda dengan pemahaman ulama yang lain, ya. Kita sudah modal pertama, keyakinan kita bahwasanya orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, yang dia dikuburkan di dalam kubur itu, jasadnya sudah tidak berdaya lagi, wafat namanya. Sedangkan rohnya diambil, diangkat oleh Allah SWT, ditempatkan di mana? Wallahu a'lam. Itu kajiannya lain lagi nanti kalau kita mengkaji roh di mana ditempatkan itu, banyak variasinya. Nah, lebih dahulu dalam rangka keyakinan kita bahwa roh itu tetap hidup, pertama ayat Quran, wala tasabannal ladzina taqulu liman yukuna lima yuktalu fi sabilillahi ambat. Jangan kamu mengira bahwasanya orang yang terbunuh di medan perang itu sudah meninggal, malah ahya, tapi mereka itu masih hidup, kata Allah. Mau diapakan lagi? Kalau kita tidak percaya orang-orang yang meninggal itu masih hidup, apanya yang hidup?
rohnya masih hidup, berarti kita tidak percaya Al-Quran itu. Kalau menganggap orang yang mati itu tidak ada apa-apanya lagi dah. Tapi dia masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukti Allah itu hidup, Allah sendiri menyatakannya. Ada beberapa ayat, dalam satu ayat saja, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengira mereka orang-orang yang sudah wafat itu fi sabilillah, yang mereka wafat di jalan Allah, banyak yang perang di jalan Allah, amwat, dianggap, diyakini sudah ada apa-apanya lagi, sudah mati, bal ahya, tapi mereka itu masih hidup. Walakin la tash'urun, tapi ya kamu tidak merasakannya, tidak menyadarinya, bahkan kamu mengingkarinya. Mereka itu masih hidup, tapi kamu mengingkari bahwa mereka masih hidup. Nah, dalam rangka penjelasan bagaimana hidupnya arwah itu, banyak dalilnya, belasan itu sudah, sebagian sudah saya sampaikan. Rasulullah sendiri menyatakan dia masih hidup. Kalau orang mengucapkan salam, rohnya dikembalikan Allah ke kuburan makamnya Rasulullah itu, sehingga dia tahu dan menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah itu. Nah, rohnya dikembalikan lagi. Wallahu alam. Memang ulama berbeda. Ada yang mengatakannya ini masuk ke dalam jasad, ada yang mengatakannya dia pokoknya tidak usah bahas panjang, roh itu sudah berada. Nah, dikembalikan Allah di makam orang yang berziarah itu satu dalil bahwasanya hidup orang yang sudah mati itu. Dalam hadis yang lain, saya sudah nyampaikan juga, apabila seseorang yang ziarah ke makamnya, dia duduk di makamnya sambil dia mengucapkan salam, maka apa yang terjadi? Orang yang berada di dalam kubur itu tahu dia diucapkan salam, dia menjawab salam itu sampai orang itu pergi meninggalkan makamnya. Dalam hadis yang lain dinyatakan pula orang-orang yang beriman kemudian dia berada di makam-makam orang yang beriman itu, dia mengucapkan salam, dia tahu orang yang mengucap salam itu waktu dia di dunia tahu dengan orang itu, maka saat dia tahu itu dia berada dalam kubur itu, didatangi dan diucapkan salam, dia bisa menjawab salam orang yang ziarah kubur. Nah, mau diingkari itu hadis-hadis Nabi banyak yang menyatakan seperti itu, dan Rasulullah menyuruh ucapkan salam kalau kita ziarah ke makam atau pemakaman itu. Artinya apa? Ada keberadaan, eksistensi adanya orang yang berada di dalam kubur itu. Tentu kalau Rasulullah nyuruh
kita mengucapkan salam beda dengan kita mengucapkan salam dengan batang pisang yang sudah roboh, kayu yang sudah baru, assalamualaikum. Ya tentu Rasulullah menyuruh kepada mayat yang sudah meninggal itu, yang sudah dalam kubur itu, apa? Ternyata ya, bisa menjawab salam orang yang berada di kuburan itu. Hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan satu hadis yang ini populer juga nih di kalangan umat Islam, bahwasanya orang yang meninggal itu ketika dia diletakkan di dalam kubur, maka orang yang berada di dalam kubur itu tahu orang yang menghantarkannya ke kuburan itu pada waktu orang itu mau meninggalkan makamnya itu, apa kata hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ahli hadis 5115 ya. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini, dan di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah paham betul bahwasanya hadis ini menjadi dalil bahwasanya orang yang wafat itu masih bisa mengetahui ya, orang yang menguburkannya. Dikatakan di dalam hadis, innal abda, Rasulullah menyatakan sesungguhnya hamba Allah itu idza wudi'a fi qabrihi, ketika dihantarkan, diletakkan di dalam kuburnya, artinya apa? Orang itu sudah wafat. Namun masih hidup itu bukan itu maksudnya. Orang itu sudah meninggal, wafat, dihantarkan ke dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengantarkannya, mungkin familinya, keluarganya, kawannya, orang-orang siapa saja yang mengantarnya itu, ketika berpaling mau pulang dari menguburkan jenazah yang baru diletakkan di kuburannya itu, apa kata Rasulullah? Innahu la yasma'u qur'ani alihim, sesungguhnya mayat itu mendengar bunyi langkah-langkah kaki, yang itu kalau dia kakinya itu pakai sepatu, nah, tentunya kedengaran kop 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 bunyi sepatunya. Kalau orang dusun itu Pak, dia nguburkan jenazahnya itu terompak kayu biasa tuh, engkang 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 engkang, tambah menjauh sampai tak dengaran lagi oleh orang yang berada dalam kubur itu. Kalau lagi dekat, oh jelas itu Rasulullah mengatakannya itu, innal abda idza
wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya hamba Allah itu apabila dihantarkan ke dalam kubur, wa tawalla anhu ashabu, dan orang-orangnya pula berpaling meninggalkan kuburan itu, innahu la yasma'u qur'ani alihim, sesungguhnya mayat itu masih mendengar suara langkah-langkah orang yang menghantarkannya ke kuburan tadi. Jelas Pak, itu bukan berita-berita hoak-hoak lewat YouTube, lewat WA, lewat Facebook. Itu hadis Nabi menyatakan demikian. Apabila seorang itu sudah diantarkan ke dalam pemakamannya, maka dia mendengar suara langkah-langkah orang yang berbalik pulang meninggalkan makamnya itu. Qala, Rasulullah melanjutkan lagi, ya'tihi malakani, sementara orang pulang, mayat tinggal sendirian di pemakaman, datang kepadanya malakani, dua malaikat, payuqidanihi, payakulani lahu, kepada orang yang sudah menjadi jenazah itu. Orang itu didudukkan oleh dua malaikat yang datang itu, dan dikatakan oleh malaikat itu kepada orang yang berada di dalam kuburan itu. Dalam satu hadis dinyatakannya, apa kata malaikat itu ketika sudah diletakkan di makam, orang-orang yang menghantarnya sudah ditutup, tanah-tanah kuburan itu sudah diratakan, orang-orang sudah mulai pulang kembali, mayat itu ternyata mendengar langkah-langkah orang yang meninggalkan pergi dari kuburannya itu. Dan sementara itu dua malaikat datang kepada mayat itu. Rasulullah yang menginformasikan ini, bukan informasi hoak-hoakan di YouTube. Itu bukan, hadis Nabi menyatakan demikian. Nah, dua malaikat itu apa tugasnya? Wong yang meninggal tuh diduduk kenyong. Nah, mak mano cara duduknya itu wallahu alam, urusan Allah. Wong yang meninggal itu kalau nak nurut akal, di dalam tanah dan tempat dia terguling itu, ya sulitlah untuk duduk, itu. Tapi informasi Rasulullah menyatakan dia mendudukkan uang itu. Bagaimana caranya? Allah, wallahu alam, urusan Allah. Terus bapak-bapak, saudara-saudara, dia mengatakan kepada orang yang berada di dalam jenazah yang sudah ditinggalkan kawan-kawannya, sudah ditutup, malaikat dua yang datang. Apa kata malaikat? Ma kunta taqul fi hadzal rajul. Bahasa kitanya, hadisnya, apa yang engkau tahu, engkau katakan tentang seseorang laki-laki ini? Maksudnya Pak, uang jenazah yang di dalam makam itu dia didudukkan dan ditanya oleh malaikat, mungkin namanya jelas mereka tahu. Ditanyakan, siapa yang kau
tahu ada di sekitar kamu ini, depan kamu. Rupanya Pak, pertanyaan kubur itu diantaranya Pak, mayat itu melihat seorang laki-laki ada di depan mayat itu, di dalam kubur itu. Lantas Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah masih melanjutkan hadisnya, Fa'amal mu'min, adapun orang yang beriman, makna dia nyikapnya. Setelah ditunjukkan ada laki-laki yang didatangkan kepada mayat itu, apa kata Rasulullah? Fa'amal mu'min, maka adapun mereka mayat yang beriman, apa kata Rasulullah? Fayaqulu, dia menjawab, mayat yang ada di makam itu setelah ditutup kuburannya, arwah orang yang mengantar sudah pergi, lah sudah sepi atau itu, malaikat datang, uang itu didudukkan dan ditanya, siapa yang kamu lihat di depan ini? Wallahu a'lam, mano caranya Allah memperlihatkan, itu urusan Allah itu ya. Tapi yang diperlihatkan, kalau bahasa informasi kita melihat orang tawaf di Mekah, bisa sambil guling di rumah, bisa melihat orang-orang tawaf. Siapa itu? Oh, wong tawaf di Mekah. Padahal dirinya tidak ada di Mekah ini. Nah, orang mati itu kalau dia beriman, ditunjukkan ya, ada orang laki-laki depan dia itu, ditanya oleh malaikat, siapa orang ini? Maka orang yang beriman, fayaqul, dia menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Saya menyaksikan, kata mayat itu, saya menyaksikan bahwasanya dia hamba Allah dan dia adalah Rasulullah. Payah Pak kalau nak ditanya dengan akal. Agama ini ada yang keyakinan tidak bisa diukur-ukur dengan akal. Yang jelas Rasulullah mengatakan kalau dia beriman, pacak jawab ketika ditayangkan ataupun didatakan urusan Allah, itu siapa yang laki-laki yang ada di hadapan kamu ini, maka orang yang beriman, fayaqul, dia menjawab, annahu abdullah, dia hamba Allah, wa rasuluh, dia adalah rasul Allah. Begitu Pak. Kalau dalam hadisnya itu Rasulullah menyatakan demikian. Fayaqulu, katanya orang yang beriman itu menjawab, asyhadu annahu abdullah, saya bersaksi, kata orang itu, kata orang yang beriman itu, tapi ya, annahu abdullah, sesungguhnya dia adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan dia utusan Allah. Banyak pertanyaan Pak kalau kita nak main akal baik. Dari mana dia tahu nyinggung itu? Dia tidak pernah temu Rasulullah. Tahu-tahu ditunjukkan atau dihadirkan di situ Rasulullah, mana itu kekuasaan Allah sudah. Dia baca jawab, itu hamba Allah, dia pesuruh Allah, Rasulullah. Aneh Pak kalau nak main akal baik. Tapi hadis Nabi kenyataannya begitu, meriwayatkannya Bukhari, Muslim. Tidak main hoak-hoakan
Kalau hadis Nabi yang sudah disahihkan oleh ahli-ahli hadis, gak bisa kita katakan itu hoak baik. Nah silakan, orang yang menyatakannya hoak silakan. Tapi inilah guna kita mengaji masalah-masalah yang menyangkut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya mayat yang baru dikuburkan itu dia tahu dengan orang-orang yang mengantarnya pulang meninggalkan dia di kuburan itu. Sementara itu mayat yang ada di kuburan itu didatangi dua malaikat. Apa tugas malaikat itu? Dua malaikat itu mendudukkan mayat itu dan ditanya. Apa tanyaan malaikat itu? Siapa itu? Nah, artinya diperlihatkan ada seorang laki-laki yang dipertanyakan kepada mayat itu amal mukmin. Nah, ini kodenya, indikator daripada siapa mayat yang bisa jawab itu orang beriman. Amal mukmin kata Rasulullah, adapun orang mukmin maka dia bisa menjawab dengan jawaban asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi kalau mayat itu dia adalah utusan Allah, dia adalah Rasulullah. Nah, kalau nak ditanyakan dari mana, karena dia ngaji Pak, dia orang beriman, dia ngaji tentang bagaimana tauhid, bagaimana akidah, bagaimana yang kita percaya itu Allah, termasuk Rasulullah. Karena dia ngaji, dia tahu dari ustaz-ustazah waktu dia hidup, dan dia tergolong orang yang beriman, maka yakinlah orang yang beriman yang tahu ngaji tentang agama, tentang bagaimana yang kita percayai dari rukun iman itu, percaya kepada Allah, ya kepada malaikat, ya kepada kitab, ya kepada Rasulullah, maka pengetahuan yang dia peroleh waktu masih hidup itu Allah nyimpannya sehingga dia bisa menjawab pertanyaan kubur. Kekuasaan Allah, itulah hidayah dari Allah terhadap mereka yang sudah di alam baka, berada di luar di dalam pemakaman mereka. Ternyata orang itu menjawab, aku tahunya itu adalah hamba Allah. Dan saya menyaksikan asyhadu annahu abdullah, bahwa dia hamba Allah, wa rasuluh, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya masih belum selesai. Nanti waktu kita yang membatasi kita, bahwa sampai di situ terbukti Pak, orang yang sudah meninggal itu ketika dikuburkan masih hidup. Antara lain dia tahu bunyi-bunyi orang yang meninggalkan dari pemakamannya, dan dia orang dalam kubur masih hidup. Ditanya oleh malaikat, dua orang datang mendudukkan dia, menanya dia, siapa ini? Nah, itu adalah Rasulullah yang didatangkan. Ternyata kalau dia beriman kata Rasulullah, dia bisa menjawab asyhadu annahu abdullah, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan pesuruh dari Allah, Nabi Muhammad maksudnya. Disinilah kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah ada yang namanya paham menalkinkan, mengingatkan orang yang sudah meninggal dalam kubur dengan acara apa? Nalkinkan ujung gitu. Yang melakukan itu orang-orang yang mengambil pemahaman dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kita akan sambung di waktu yang akan datang. Saya hubungkan nanti dengan menalkinkan mayat yang ada di dalam kubur itu apa gunanya.
Apa yang ditalkinkan dalam ayat itu? Kita baru tahu sampai ternyata malaikat datang ke orang yang meninggal itu menanyai siapa yang ini. Nah ternyata orang itu menyaksikan asyhadu annahu abdullah, sungguhnya dia adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dia adalah utusan Allah. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Belum selesai hadisnya, insyaallah dalam kesempatan lain kita lanjutkan. Belum selesai. Memang kajian yang menyangkut tawasul, yang menyangkut hubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal, banyak hadisnya saja Pak, banyak Pak, tidak selesai satu pertemuan. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Allah hadiyana wa kalimatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya